Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an, menghafal dan mengulang hafalan-hafalan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, meridhoi hafalan kita, meridhoi apa yang kita usahakan di dunia ini dan menjadi bekal kita di akhirat nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Qur'an di mana berada, kita lanjutkan kembali kajian kitab Kaifa Tahfadzul Qur'anal Karim karya Syekh Dr. Yahya Abdul Razzaq Al-Ghautsani hafizahullahu taala. Kemarin kita sudah membahas kaidah yang pertama. Sekarang kita membahas al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang pertama yaitu kemarin kita bahas bagaimana seseorang itu pertama kali dalam ketika ingin menghafal Al-Quran itu semata-mata niatnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mencari popularitas, bukan ingin mencari kekayaan, harta duniawi, bukan ingin supaya dikatakan dia sebagai hafizul Quran atau sebagai dia penghafal Al-Quran, bukan ingin dikatakan lain-lainnya sebagai dari mana itu adalah untuk tujuan-tujuan duniawi, bukan. Namun semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah taala. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua yaitu al-hifdzu fis sighari kan naqshi fil hajari. Al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syekh Yahya Al-Ghautsani menjelaskan dalam kitabnya di sini kaidah setelah kita memiliki niat yang ikhlas. Kaidah yang kedua ialah apa? Al-hifdzu fis sighari kan naqshi fil hajari. Ya. Seseorang yang menghafal di waktu kecil, di saat usianya masih kecil, dan itu apa? Diibaratkan seseorang yang menulis di batu. Ya, mungkin kita sudah mendengar peribahasa itu ya, orang yang belajar di waktu kecil sebagaimana orang yang menulis di batu. Atau peribahasanya lanjutannya, seseorang yang menulis atau belajar di waktu usianya sudah tua bagaikan dia menulis atau mempahat atau menghiasi di atas air. Seperti maksudnya apa? Sebuah kemustahilan, sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita masih kecil, kita masih usia balita atau usia anak-anak ya, itu kan daya ingat kita masih kuat ya, atau usia muda lah, usia bukan termasuk usia yang senja, masih muda, masih produktivitas masih bagus, itu kan mudah untuk belajar ya. Nah, beliau juga menganjurkan seseorang yang ingin menghafal Al-Quran itu sebaiknya di waktu kecil, di waktu masih usia kanak-kanak, usia balita sudah bisa ya, 5 tahun sudah bisa, balita, kemudian kanak-kanak, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa. Jangan sampai melewati usia di atas 30. Walaupun 30, 40, 50 itu masih bisa. Nanti di akhir kitab ini, di akhir bagian bab ini, beliau membacakan di sini, menjelaskan bagi orang yang sudah sampai ke 40 tahun bagaimana cara menghafalnya, bagaimana motivasinya. Nah, nih kaidah yang pertama kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dhihna saghira asfa min zihnil kabir liqillatil masyaqil wal masyaghil. Karena daya ingat seorang anak yang masih kecil ketika menghafal itu dari usia kecil, dia lebih kuat ingatannya, dia lebih bersih daya ingatnya, daya tangkapnya, otaknya ya maksudnya. Karena apa? Karena apa? Liqillatil masyakili wal masyaghili. Karena si anak yang masih kecil itu, masih kanak-kanak itu, dia tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang membuat dia menghalangi dari menghafal Quran, dan juga permasalahan-permasalahan yang dia miliki itu tidak ada gitu. Karena masih bersih ya. Itu kesempatan bagus untuk seorang orang tua atau seorang pendidik mendidik anak didiknya, mendidik anak-anaknya, menganjurkan untuk menghafal Al-Quran dari usia masih dini, ya sejak dini. Kita tahu Imam Syafi'i menghafal usia berapa, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dan Imam ulama-ulama lainnya di masa terdahulu itu, ulama salaf yang terdahulu itu, mereka menghafal itu rata-rata di bawah umur, ada yang di bawah 10 tahun, ada yang di bawah 15 tahun. Nah, kenapa? Karena memanfaatkan daya tangkap cerdas otak di masa kecil kayak gitu.
Ya, kita lanjut lagi. Walidzalika fa inna iktinama fursatal umuri fil hifzi saghiran yu'tabaru 'amilan muhimman fi thabatil Qur'ani manqushan fi dhihn. Karena iktinam fursatul umur, memanfaatkan waktu usia di masa kecil itu untuk menghafal itu jauh lebih kuat daripada untuk sahabat Al-Qur'annya, untuk menguatkan hafalan itu nanti masih di masa tuanya, seperti itu. Fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini fil hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus oleh Imam Dailami, beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW bersabda, hifdzul ghulami shaghiri kan naqshi fil hajari wa hifdzur rajuli ba'da ma yakbar kal kitabi 'alal ma'i. Maksudnya kal kitabi di sini ada footnote-nya, yaitu kal kitabati. Jadi hafalannya seorang anak kecil, ghulamus shaghir, ketika dia masih kecil sudah menghafal, itu bagaikan dia menulis di atas batu, ya. Bisa kuat bahkan, ya. Dan seseorang yang menghafal atau hafalannya seseorang setelah dia dewasa, ba'da ma yakbar kal kitabi 'alal ma, sebagaimana orang yang menulis di atas air. Bisa nggak kalau kita menulis di atas air? Nggak bisa kan? Kita bisa menulis di atas batu apa di atas air? Di atas batu. Di atas batu kita bisa ngukir, bisa nulis, bisa bikin apa aja. Tapi di atas air bisa nggak kita? Kita nggak bisa nulis. Nah, begitulah perbedaan antara seseorang yang menghafal di waktu usia masih kecil, masih kanak-kanak, masih muda, masih remaja, dibandingkan seseorang yang telah lanjut dewasa usianya, seperti itu. Warwa Ibnu Majah bisanadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanadnya yang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana qabla an yahtalima. Nah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an sebelum dia mimpi baligh, atau dia sebelum baligh mimpi basah, atau dia sebelum baligh, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, fahuwa mimman utiyal hukma sobiyan. Dia nih anak termasuk seseorang yang diberikan hikmah di masa kecilnya. Ya, seperti itu. Masya Allah kan, kelebihan seseorang yang menghafal di masa kecil banyak kita, seperti itu. Kita manfaatkan waktu-waktu di masa-masa muda kita untuk menghafal, atau yang memiliki anak didik untuk menghafal di waktu masih kecilnya. Wa inna man yulaqqanal Qur'ana wa huwa shaghirun yakhtalitul Qur'ana bidamihi wa lahmihi. Kenapa? Karena seseorang yang menghafal di masa kecilnya, yakhtalitul Qur'ana bidamihi wa lahmihi. Al-Qur'an itu akan mendarah daging, bahasanya. Mendarah daging apa? Kuat, akan menempel dalam dirinya, dalam otaknya, dalam hatinya. Seperti itu. Itu bagi dia, bayangin, dia masih kecil, ibaratnya otak itu kan seperti memori, ya. Kita di HP kita ada memori, di komputer, di laptop itu ada punya memory card, atau di HP lah. Itu kan memory card kalau masih kosong itu bersih, enak gitu kan, mau ngasih file-file apa aja bisa. Coba kalau nanti memorinya sudah penuh, susah kan, bahkan nggak bisa. Nah, ibaratnya otak kita juga gitu. Kalau otak kita sudah dewasa, sudah bahkan senja, itu beda, tidak bisa menerima sebanyak file di masa kecil, seperti itu. Wazalika li'annahu talaqahu fil madatil ula minal umuri wallati yakunul aqla fiha fi taurin numuwi wat takamul. Karena seseorang yang menghafal di masa kecil itu dia apa? Kenapa bisa mendarah daging hafalannya itu? Karena apa? Akalnya siap menerima. Fal Qur'anu inda idzin yatazamanu sabatuhu. Tuh, yatazaman sabatuhu. Dia Al-Qur'an yang sudah dihafal di masa kecil itu akan kuat, ya. Kekuatan hafalannya itu akan melekat pada dia. Yakunu fil aqli fiha, akan melekat di akal. Kemudian apa? Sabatuhu fil qalbi. Dia hafalannya akan kuat dalam hatinya. Ma'anumuwi hadal jasada wal aqla ma'an. Karena apa? Jasad kita, tubuh kita, akal kita kan semakin kita berkembang, tubuh kita semakin kita dewasa, kan proses pengulangan hafalan seperti itu juga. Semakin kita dewasa, semakin kita mengulang hafalan kita terus berkelanjutan. Nah, itulah yang dimaksud akan terus menguat hafalannya, seperti itu. Fa inda dzalika yakunu qad ikhtalato. Nah, karena jasad atau tubuh kita, akal kita, kemampuan kecerdasan otak kita terus diasah dengan hafalan-hafalan kita, dijaga hafalan-hafalan itu diulang-ulang terus, semakin besarnya kita, semakin bertambahnya usia kita,
Nah, semakin itu juga hafalan itu akan mendarah daging pada diri kita, pada diri-diri anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran dari usia kecil, seperti itu. Rawa Al-Bukhari fi Tarikhil Kabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyyu sinni, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an. Mungkin di sini artinya juga bisa di belajar, menghafal, mengulang-ulang hafalan, dia usianya masih kecil, khalatahullahu bilahmihi wa dami. Maka Allah akan memberikan daya ingat hafalan itu pada apa? Melekat pada dagingnya, pada darahnya, melekat pada dirinya, seperti itu maksudnya. Ya, seperti itu. Kita lanjut kembali. Qala al-mu'allif hafizahullah, Syekh Yahya Al-Ghausani mengatakan selanjutnya, wa inna afdhala sinnin lil hifzi yabda'u minal khamisati fil aghlabi. Nah, seorang anak kecil ya dianjurkan oleh beliau, triknya apa? Yang usia yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling utama itu kapan? Untuk menghafal, yaitu yabda'u minal khamisati fil aghlabi. Kebanyakan orang yang menghafal Al-Quran itu dari si anak ini dari umur 5 tahun. Dari anak umur 5 tahun udah bisa dibolehkan untuk menghafal. Hunaka halatun li atfalin bada'u bil hifdzi wa hum fir rabi'ati wa boleh juga di usia 4 tahun, karena ketika seusia 4 tahun ke atas itu, 4 tahun ke atas itu dia sudah siap untuk menerima ya, akalnya, fungsi dari otaknya sudah menerima. Wa amma man huwa duna dzalika faminal mumkin an yurakkaza lahu 'alal hurufil arabiyyah al-muqtarinata bis-suwari. Nah, yang usia anaknya itu di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun, gimana caranya? Kalau belum siap menghafal, dikasih gambar yang melatih otaknya untuk daripada huruf-huruf bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah. Misalkan mulai diperkenalkan huruf-huruf yang tidak bersambung, kemudian huruf-huruf bersambung, atau dikasih gambar. Oh, bahwasannya nih nanti misalkan ada huruf ya. Huruf ya itu gambarnya seperti bebek. Nah, mulai dikenalkan anak-anak itu dari usia segitu, dari umur di bawah 4 tahun, dimulai mengenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah dan huruf-huruf bahasa Arab. Wa kullama kanatil huruf waswar kabiratun kanat natijatuha afdal. Jika gambarnya itu lebih besar, ukuran gambarnya lebih besar dari yang sebelumnya, dari misalkan kita ngasih pertama ukurannya kecil si anak itu gambarnya, terus dikasih yang besar. Nah, itu lebih afdol, kata Syekh Yahya Al-Ghausani ini, lebih afdol lagi dikasih gambar huruf-huruf hijaiyahnya yang lebih besar. Wa minal mumkin aidan talqinu tifl fi hadisin bis-sama'. Boleh juga metode yang lainnya selain masih ngasih gambar-gambar huruf-huruf hijaiyah itu, dikasih apa? Pendengaran. Lewat pendengaran, lewat indera pendengarannya dikasih misalkan style-style murotal, style-style huruf-huruf hijaiyah, kemudian bagaimana cara-cara qori yang direkomendasikan itu bagus, di style terus lewat panca inderanya, pendengarannya. Fa innahu yahfadzu kullama yumla alaih. Otomatis dia akan bisa ngafal sendiri apa yang dia dengar, karena semua panca indera anak-anak kecil itu bagus, matanya, telinganya, kemudian daya ingatnya itu bagus, itu manfaatin betul itu. Nah, bisyartin, dengan syarat an yakuna bil uslubil ladzi yatanasabu ma'a aqlihi wasini. Namun dengan syarat menyesuaikan dengan keadaan usianya. Kalau usianya masih kecil, kasih yang mudah-mudah saja lewat lewat panca inderanya itu di stel-stel yang mudah-mudah ya. Katori qatil istifadati min alati tasjil al mukarrar wa nahwu zalik. Didengarkan radio atau audio atau speaker yang murotal Quran, boleh-boleh saja seperti itu ya. Waqtarihu an yabda al abwan bitalqinihi qisaras suwari wa huwa ibnu salasah sinin, dari 3 tahun. Ya, seorang orang tua, kedua orang tua itu boleh memulainya dari si anak itu kisaran umur 3 tahun. Wa yukarriru dzalika ala yaumiyan, terus setiap harinya diulang-ulang terus pelajarannya itu ke si anak itu ketika anak yang usia 3 tahun. Wa yutlaba minhu qira'ata ma hifdzu amamal akhirin. Nah, disarankan juga minta ke anaknya, misalkan anaknya udah hafal surat-surat pendek nih di usia 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, diajarkan untuk keberanian mentasmikan hafalannya, memperdengarkan hafalannya di amamal akhirin, di depan orang banyak ya. Karena apa? Untuk melatih keberanian dia apa yang sudah dihafal ya.
amamal akharina liyatasajja 'alal hifzi, ya, wal yaksiroha jazal khauf war rahbah, untuk menghilangkan rasa takut si anak ini ketika nanti disuruh tiba-tiba nanti disuruh untuk tasmi di depan umum orang banyak, dia karena belum terbiasa dia jadi takut kan. Nah, ini dianjurkan juga dari usia kecil sudah diajarkan untuk tasmi di depan banyak orang seperti itu. Kemudian al-mu'allif rahimahullah melanjutkan lagi, wa inna kulla wahidin minna yulahidu al-atfali sighari annahum yahfazuna minal hikayati wal qasasi ma yamla'u mujalladatin. Nah, boleh juga seorang tua orang tua itu mengajarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk menghafal dari cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian kisah-kisah yang baik yang bisa disampaikan untuk anak-anak itu diajarkan dari usia kecil. Kita cerita ke si anak, cerita tentang nabi atau apa ya, qasasul Quran lah intinya, cerita-cerita yang dalam Al-Qur'an. Itu kan dia mendengar, dia akan meresap di daya pendengarannya, di indera pendengarannya. Otomatis itu insya Allah. Ya, karena masih bagus panca indera pendengarannya seperti itu. Kemudian wa kullu dzalika wala syakka, tidak diragukan lagi, ya khudhu juz'an minadz-dzakirati wa yashghuluha fa idza wajjahna tifla ila hifdzil qur'ani wa huwa shaghirun nakunu qad syaghalana dzakirati bil mufid alladhi ya'udu alaihi biquwwati fil qiraati wal fasahati wa ghairu dzalika. Nah, kalau dari usia kecil anak itu udah dibiasakan untuk menghafal, mengenal huruf-huruf bahasa Arab, kemudian sudah terbiasa dalam belajar, dalam menghafal sedikit-sedikit ayat-ayat itu, kita sudah secara tidak sadar, seorang pendidik atau orang tua yang memiliki anaknya ingin dari kecil sudah menghafal Al-Quran itu, dia sudah memberikan kesibukan-kesibukan yang faidahnya sangat jauh lebih bagus. Ya, karena apa? Melalui metode Al-Quran ini, diajarkan Al-Quran dari usia anak itu masih kecil, sangat berfaedah sekali. Wa tatasi'u madarikuhu adz-dzihniyah munzu sighar, karena nanti daya ingatnya sudah dilatih dari usia kecil, dari dia kecil. Wa dzalika mujarrabun wal malmusun. Ini sudah terbukti ya, banyak mungkin di sesama muslim kita di negara lain. Misalkan ya, ada yang viral itu ceritanya di Palestina, anak kecil itu sudah mulai menghafal dari usia kecil. Di Yaman dan lain-lainnya, di Mesir ya khususnya, kita di sini itu mereka sudah dibiasakan mereka dari usia kecil menghafal dan sudah terbiasa nanti sampai dewasanya seperti itu. Karena apa? Sudah terbukti, mujarrab, sudah terbukti ya. Tanbih, ini ada peringatan dari beliau. Idza qara'ta hadzal kalam wa kunta mimman tajawazat bika asin haddaha. Nah, ini suatu peringatan, suatu tambahan dari Syekh Yahya Al-Ghautani bagi seseorang yang mendengar metode beliau ini. Kan beliau menganjurkan dari usia kecil, tapi kita taunya ini pas sudah besar nih, udah dewasa, udah tua, bahkan udah senja. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa mengulang masa muda kita lagi, masa kecil kita lagi? Nih, beliau ngasih tips nih. Fahadar antakula fatanil qitor. Jangan sampai, hati-hati, jangan sampai bilang, usia kita udah tua nih, nggak bisa ngapal begitu ya, udah nggak bisa belajar Al-Quran lagi karena kita udah daya ingat kita udah nggak sekuat anak-anak kecil. Misalkan melihat anak-anak hafiz cilik gitu ya, udah nggak bisa. Jangan pesimis dulu, kata beliau, jangan pesimis dulu. Faman kana ladaihi rogbatun fil hifzi, barang siapa orang yang sudah senja, usianya sudah lewat, masa mudanya sudah lewat, masa kanak-kanaknya, masa-masa produktivitas dalam menghafalnya, maka apa? Dia harus punya semangat yang kuat. Dia harus punya keinginan rogbah. Rogbah itu keinginan yang sangat kuat. Diazamkan bahwasannya kalau dia usia sudah senja juga pasti masih bisa menghafal. Allah akan membantu. Itu yakinkan diri kita, orang-orang tua yang sudah ingin menghafal tapi namun usianya sudah senja, sudah tua, sudah mungkin cara daya mengingatnya sudah tidak kuat seperti anak-anak muda lagi, seperti anak-anak kecil. Yang penting apa? Punya keyakinan aja dulu. Punya keyakinan yang kuat, bisa ngafal, bisa mengulang hafalan sedikit-sedikit, nggak apa-apa, bisa. Yang penting jangan pesimis dulu, begitu. Wahimmatun aliyah, harus punya kekuatan yang tinggi. Himmah, punya daya keinginan yang tinggi, bahwasannya saya bisa menghafal Quran, saya bisa seperti mereka. Tenang aja, banyak itu terbukti kan di negara-negara lain, usia-usia yang sudah tua bahkan sudah hampir 70-80. Itu ada nenek-nenek yang dapat
dia sudah 30 juz dan hafalannya kuat, bisa dites, bisa diuji, dapat prestasi bahkan kan. Masya Allah itu. Jangan pesimis dulu, jangan pesimis. Harus positive thinking, harus berhusnuzon kepada Allah bahwasannya Allah nanti akan bantu kita dalam menghafal seperti itu. Fa innahu sayahfadhu idza wada'a amama 'ainaihi hadafan bi annahu la budda an yahfaz. Nah, kalau seseorang yang sudah usianya lanjut ini, dia punya roghbah, punya aliyah yang himmah yang aliyah, punya keinginan yang kuat, bahwasannya dia udah ada tujuan, dia catat di targetannya dia, di otaknya dia, atau dia seorang yang sudah batas usianya sudah umurnya misalkan 30, 40, 50 ke atas. Yang penting apa? Dia punya targetan, punya hadaf, punya tujuan. Saya harus hafal, saya harus menghafal Al-Quran. Saya bisa seperti mereka, saya bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah usianya tua, namun dia bisa menghafal. Itu harus punya harus punya keinginan seperti itu. Nah, wa innani la'arifu ikhwata hafadzul Qur'ana kamilan ba'da an tajawazu sinnal arba'in. Nih, kata Syekh Al-Ghautsani, beliau punya kenalan seseorang yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, Al-Qur'ana kamilan, bisa menghafal Al-Quran keseluruhannya, ba'da an tajawazu sinnal arba'in. Setelah usianya berapa? Lebih daripada 40 tahun. Tuh bayangin. Ya. Bagi yang misalkan usianya masih di bawah 40, berarti otomatis insya Allah masih bisa ya. Bahkan masih jauh lebih bisa. Misalkan usia masih 20, masih remaja kan, masuk ke 30, masuk ke 40, bahkan masuk ke 50 itu insya Allah masih bisa. Maka yakin dengan firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk sebagai peringatan. Terus kenapa ada kesulitan-kesulitan dalam menghafal? Itu adalah ujian, itu adalah cobaan dalam menghafal. Kita benar gak niatnya menghafal itu? Kita benar gak kuat gak niat kita dalam menghafal itu? Bagaimana? Itu hanya untuk ujian aja. Tapi kalau kita lolos lewat ujian itu, kita lolos dari niat-niat yang gak baik, bahwasannya kita niat itu untuk mencari ridho Allah, nanti Allah insya Allah akan memudahkan apa yang ingin kita hafal daripada Al-Quran itu. Apakah seseorang itu wajib menghafal Al-Quran 30 juz? Tidak wajib. Namun dianjurkan, sangat dianjurkan sekali seseorang itu, seorang muslim minimal bisa menghafal Al-Quran, misalkan 1 juz, 2 juz, dan didawamkan, dilazimkan setiap harinya untuk membaca, untuk menghafal. Itu lebih baik, lebih bagus. Namun tidak diwajibkan, namun dianjurkan seperti itu. Karena tidak ada perintah wajib semua muslim untuk menghafal Al-Quran, enggak. Karena enggak semuanya bisa menghafal. Namun kita ambillah niat, ambillah bagian dari seseorang yang bisa menghafal, karena kebaikan-kebaikannya itu sangat banyak sekali. Ya, terima kasih. Inilah kaidah yang kedua, al-hifdzu fis sighari kanaqshi fil hajari. Seseorang yang menghafal di waktu kecil itu bagaikan seorang yang menulis di atas batu. Maka sebisa mungkin kita yang usianya masih remaja, masih dewasa, belum sampai ke usia 30 ke 40 tahun, ayo maksimalkan usia muda kita, jangan jauh-jauh daripada Al-Quran. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekeliruan, ada kesalahan, itu datangnya daripada Al-Fakir sendiri. Jika ada kebenaran dan penyampaian yang baik itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian insyaallah kita lanjutkan kembali kepada kaidah yang ketiga, yaitu ikhtiyarul waqtil munasibi musa'idun 'alal hifdzi. Mencari waktu yang pas dalam menghafal itu membantu dalam menghafal Al-Quran. Nah, waktu-waktunya bagaimana? Waktu-waktunya kapan aja? Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.